Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah hari ini sebagai coachnya dan Bu Sri sebagai coachnya. Jadi sebelum kita mulai proses coaching antara Bu Indah dengan Bu Sri, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Ya, yang pertama, Bu Indah sebelum menjadi seorang coach di sini sudah mendiskusikan belum percakapan untuk penilaian dengan si coach? Sudah tahu belum gambaran-gambaran yang akan dipertanyakan? Sedikit ya. Berarti tahu apa yang akan ditanyakan dan kira-kira apa yang menjadi masalah. Jadi masalahnya udah tahu ya gambarannya ya. Lalu dari permasalahan yang tadi selintas lah Ibu pertanyakan karena belum sesuai lah dengan prinsip-prinsip coaching tadi. Apa yang pengen Ibu kembangkan dari coaching? Yang ingin saya kembangkan adalah potensi yang ada di dalam dirinya dan apa yang menjadi inti dari permasalahannya. Oke. Itu masih sedikit ya Bu, itu masih beberapa ya, kan belum sesuai gambaran sedikit gambaran. Oke. Selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Apakah dia dari proses kreatifnya? Apa ada yang dilihat dari si coach tadi untuk bisa memaksimalkan kompetensinya? Sepertinya memaksimalkan kompetensi. Ya, jadi nanti biar solusi dari si coach juga ada ya kan, karena kan semua masalah itu juga solusi harus berasal dari diri sendiri ya. Selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Ibu berharap apa sih dari yang Ibu coachkan ini? Ibu sebagai coach, apa yang Ibu harapkan dari si coach nanti setelah selesai? Yang saya harapkan adalah seperti Ibu pertanyakan di awal tadi, yang saya ingin kembangkan dari si coach adalah bagaimana dia bisa menjawab permasalahannya sendiri dan mengembangkan kompetensi yang ada di dalam dirinya. Oke. Sudah, kalau gitu sudah bisa kita mulai ya Bu. Ibu sebagai coach dan Bu Sri sebagai coach ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Linda. Selamat siang ya Bu Sri. Siang. Maaf ya Bu Sri, ada sedikit gangguan. Saya lihat Bu Sri ini belakangan kayak ada pikiran, kayak ada yang mengganjal sepertinya dari wajah Bu Sri yang saya lihat. Kelihatan ya Bu? Iya kelihatan. Saya Bu Sri kecapean. Kalau dibilang capek Bu, namanya kita kerja harus capek. Cuman memang saat ini ada Bu yang mengganjal pikiran saya tentang salah seorang siswa saya Bu yang sedang saya pikirkan sekarang ini. Kenapa itu siswa Ibu tadi yang sampai Ibu pikirkan, sampai Ibu kayaknya lelah sepertinya memikirkannya? Apa ada masalah atau ada yang mengganggu pikiran Ibu tentang anak tadi? Siswa saya itu kan memang satu kelas itu nggak banyak, jumlahnya cuma 15 orang. Cuman ada salah satu siswa saya laki-laki agak interaktif dalam bertindak, bersikap, terutama bertutur kata Bu. Jadi anak ini tadi seperti mencari perhatian lah begitu, baik dari saya maupun dari teman-temannya. Jadi di kelas itu intinya dia suka mengganggu temannya seperti itu. Mengganggu dalam hal mengejek atau menyenggol-nyenggol atau gimana? Ya semua lah itu. Semuanya? Ya, dia sering berkata kasar, kemudian suka jahil ya, kadang-kadang suka mengambil alat tulis dari temannya seperti itu. Jadi saya agak sedikit kewalahan lah Bu, intinya seperti itu. Karena itu sekarang ini sangat-sangat mengganggu pikiran saya. Di setiap hari atau di setiap
jam ibu masuk ke kelasnya dia selalu melakukan itu. Selalu Bu. Kalau dikatakan 1 hari itu sekolah 6 hari, ya 6 hari dia pasti berulang seperti itu. Walaupun sudah dikasih tahu tetap seperti itu juga. Iya Bu. Sebenarnya kalau menasihati anak-anak itu kan selalu ya Bu, begitu masuk ke dalam kelas kita kasih dulu wajangan sedikit. Nanti pada jam pelajaran juga pas memang bisa kita kasih masukan ya kita kasih masukan, kita menasihati. Mungkin juga upaya saya lakukan itu mungkin belum maksimal sehingga hasilnya juga belum optimal Bu, seperti itu. Jadi sampai saat ini saya ini masih mencari-cari apa lagi yang harus saya lakukan. Berarti sebelumnya kalau dia mengganggu paling ibu kasih tahu aja lah, nasihatinnya nggak boleh begitu gitu. Tapi diulanginnya kembali. Kalau dia melakukan apa ibu cuman nggak pernah gitu, ibu hukum nggak pernah. Belum pernah, cuman baru saya nasihati saja sesuatunya. Jadi kadang nasihat itu kan secara umum. Kalau di dalam kelas seperti itu ya, saya menasihati itu nggak langsung satu orang, itu nggak ya semua kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi cuma 1 orang lah. Satu orang, Jadi selebihnya aman. Jadi 1 orang itulah yang mengganggu pikiran ibu tadi. Iya ya. Bu. Yang karena tingkahnya yang sangat luar biasa tadi, yang buat ibu sangat berpikir dengan hal itu ya. Jadi tadi kan ibu bilang ibu udah pernah nasihatin, tapi secara umum ya, secara khusus sama dia. Terus ibu juga udah pernah sering mengingatkan, tapi masih dibuat juga. Terus kedepannya lah, kira-kira rencana ibu untuk mengubah yang telah ibu lakukan sebelumnya, kira-kira apa lah yang ibu ingin lakukan untuk anak kita yang super aktif tadi? Begini Bu, saya sebenarnya kan Bu, selama ini berpikir saya ini butuh teman untuk bicara, butuh teman untuk berdiskusi. Jadi kebetulan hari ini ibu ini memanggil saya, ya saya sangat bersyukur. Saya bisa berbagi. Saya rencananya akan memanggil dia secara pribadi. Jadi mungkin dengan saya mengajaknya bicara berdua dari hati ke hati, mungkin dia akan lebih terbuka. Jadi rencananya saya akan panggil, mungkin dia istirahat ataupun setelah pulang, saya mau tanyakan dulu, kenapa sih dia selama ini suka sekali mengganggu temannya, terus apa yang membuat dia kurang minat belajar. Mudah-mudahan dengan itu dia bisa terbuka pada saya untuk membicarakan apa yang selama ini dalam pikirannya. Mungkin karena kemarin ibu masih memberitahu dia secara keseluruhan, mungkin belum sampai di hatinya. Mungkin dia berpikir, oh ini semuanya nih kayak gini nih, kawan-kawanku juga nih, berarti gitu kan. Kalau saran dari saya, kita kan udah ikut CGP, kita udah pernah belajar cara yang ibu gunakan itu sudah, yang akan ibu gunakan itu sudah baik. Memanggilnya, berbicara dari hati ke hati, kita tanya dulu ibu salahnya apa, kenapa dia bisa melakukan kesalahan tadi, tanpa kita harus memvonis kalau dia itu salah, tapi harus dia sendiri yang mengakui kalau memang dia itu salah dan apa salahnya, supaya dia juga tahu benar dari hati ke hati. Apalagi kita sudah belajar KSI ya kan, itulah kita bisa mengontrol emosi kita, mengontrol juga emosi anak-anak kita di kelas, dan mungkin saya rasa cara itu cukup efektif. Dan terlebih kalau sama dosen saya yakin Muslim udah sangat berpengalaman, bukan setahun 2 tahun ya kan ngajar, bertahun-tahun. Mungkin ini bukan anak bandel yang pertama, sering jumpa ya, tapi mungkin kebetulan yang ini agak sedikit berbeda, tapi saya rasa treatmentnya nggak jauh-jauh beda gitu ya kan, karena toh murid-murid sebelumnya
apakah strategi saya selama ini salah? Berarti kan ada yang kurang dari diri saya. Nah, itu yang saya harus pikirkan. Trik-triknya untuk dapat merubah si siswa ini tadi, supaya nggak lagi berkeinginan hari-hari itu mengganggu temannya. Karena kalau kayaknya kalau nggak mengganggu temannya kurang pas aja gitu orangnya kan. Jadi itu. Untuk yang nangis tadi, yang dia ejek-ejek tadi dong tadi, yang lapor orang tua Ya, soalnya dia dia orang tua sekarang ya kan. adalah jadi makin panjang ya Bu masalahnya. Itulah mungkin anak ibu tadi tuh udah ibu cari tahu gitu apa sih yang mendasari belum ya, karena mau manggil tadi Ya, ya. ini yang mau saya tanya. Mungkin ya kan Mbak, beberapa faktor anak tadi bandel kan satu, kan kita udah sama-sama tahu ya kan Bu, itulah faktor orang tua. Mungkin anak tadi broken, jadi dua-duanya lah masalah tadi di sekolah. Atau yang kedua, walaupun ada orang tuanya, mungkin orang tuanya sibuk, dua-duanya kerja. Iya betul, itu juga yang saya takutin loh Bu Sri. Saya kerja, suami saya kerja, itulah takut anak tadi jadinya salah di sekolahnya. Dari pengibasannya ke sekolah. Itulah yang bikin kita takut. Tapi selain dia ngejek, nggak mau mukul-mukul tadi ya Bu? Mukul Bu. Cuman juga. gini, ada juga saya dengar dari teman-temannya sebagian, teman-teman guru lainnya juga ada. Pernah saya tanya kan, kenapa lah dia ini bisa brutal dan ternyata memang di rumahnya itu ya kayaknya kalau marah itu berkontak gitu. Mungkin dari situ mungkin dia belajar. Dia belajar, dia di rumah kan kurang kasih sayangnya, melakukan seperti ini. Maka dia bagaimana caranya supaya jadi pelampiasan ya, jadi ke teman-temannya. Mungkin itu salah satu sebabnya. Jadi itu kan memang harus benar-benar diselesaikan. Kalau kita biarkan berlarut, mungkin nanti makin jadi sampai besar dan terlambat ya kan. Dan itu juga sebenarnya kayak Bu Sri tadi bilang kan mau memanggil dia. Kalaupun nanti itu kalau cerita orang tuanya kayak gitu, seperti itu kita panggil, malah nanti terakhir anak tadi pulang dia dipukul lagi gitu. Jadinya ya permasalahan tadi nggak selesai. Makanya harus pakai cara dan trik yang benar. Nah, harus betul-betul kita pikirkan ya, nggak bisa sembarangan aja kita ngomong. Itu Bu yang buat saya sampai saat ini itu sangat berat sekali memikirkan bagaimana caranya. Memang mengubah karakter anak tadi memang susah ya. Kalau dia ilmu tadi masih bisa lah kita ajarkan berulang-ulang. Kalau karakter, sifat, ya itu sulit. Kenapa? Karena dia mungkin dari kecil nggak dapat penanaman karakter tadi. Jadinya ketika dia di sekolah, ya di situ mungkin dia baru dapat. Nah, itulah tugas kita tadi. Kesenangan dia dengan cara seperti itu. Itulah yang harus balik lagi ke apa ya kan, ke 5 kebutuhan dasar tadi harus kita tahu. Apapun yang akan diperbuat. Iya. Sebelum kita panggil, kita harus cari tahu dulu ya kan Bu, apa sih kebutuhan dasar anak tadi, supaya sampailah tujuan kita tadi untuk merubah anak tadi. Sebenarnya sudah benar yang Ibu ambil keputusan Ibu tadi untuk melakukan hal tersebut supaya anak tadi bisa dikendalikan, ya kan? Ini Bu Indah, saya ini kan sangat-sangat berterima kasih banyak karena yang pertama sudah memperhatikan saya ternyata ya Bu, memperhatikan wajah saya yang murung kata Ibu tadi, memperhatikan ya kurang ceria bawaan saya berhari itu benar Bu. Itu saya sangat mengapresiasi, terima kasih sekali kepada Anda memperhatikan saya sebagai teman. Kemudian saya memang sedang membutuhkan teman untuk bicara, ternyata Ibu Indah menghargai saya dan saya juga sangat-sangat bersyukur. Kemudian Ibu juga telah memberikan saya banyak saran. Ya, semoga dengan pembicaraan kita ini tercapailah Bu apa yang saya inginkan kan begitu. Saya tujuannya kan mau mencari solusi. Semoga nanti apa yang kita bicarakan ini kita bertukar pikiran, mungkin itu menjadi solusi. Dan saya berharap memang anak tersebut bisa berubah. Sama-sama Bu, tapi saya yakin lah insya Allah semua yang udah kita bicarakan rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan anak tadi berubah lah menjadi lebih baik. Bu, tadi kan Ibu udah bilang kalau anak tadi itu kan memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan kita tadi. Kita harus tahu tujuan kita tadi untuk
merasa saya harus pergi karena ada urusan yang udah nunggu saya di luar. Terima kasih sudah mau bercerita dengan saya. Saya juga terima kasih sekali Ibu telah Lain membantu kali saya. kalau ada apa-apa cerita dia, saya juga seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Oke. Nah, dalam kegiatan supervisi tadi yang saya perhatikan, ya kan, kalau untuk pertanyaan berbobot, Bu Indah sudah melengkapi dari kata kuncinya, gitu, dan sifatnya terbuka. Ada kata kunci di situ dalam mencari permasalahan, lalu ada benang merah yang ditarik seperti itu. Nah, untuk yang belum dilakukan mungkin ketika supervisi itu adalah pemaksimalan potensi si koci tadi waktu lagi supervisi, dan ternyata setelah selesai sampai akhir di situ baru ibu terapkan pemaksimalan potensinya. Artinya kita harus benar-benar menggali, jadi si koci memang berasal dari pemikiran dia apa yang baik untuk dilakukan bagi dirinya sendiri, gitu kan. Selanjutnya mungkin kalau yang secara kemitraan proses kreatifnya ini sudah cukup bagus, sudah luar biasa, nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, udah kayak ini kita apa namanya, psikiater ya. Jadi memang ada juga beberapa solusi itu tadi, memang kita harus tahu benang merahnya dan fokus. Bu Ida tadi nampaknya fokus di memang permasalahan si koci, dan koci juga merasa terbuka kan dengan apa yang disampaikan. Nah, di sini Bu Indah setelah tadi melakukan coaching, ya kan ada peningkatan. Kalau yang tadi kan ibu pengennya memaksimalkan potensi, gitu ya kan. Lalu yang pertama tadi kan ibu tidak terlalu memberikan pertanyaan berbobot, kan gitu kan. Kira-kira menurut ibu sudah dapat belum dari pertanyaan berbobot tadi sehingga ibu bisa tadi menarik ke benang merahnya dari permasalahan si coach ini? Sudah ya, jelas sekali. Kalau nggak ada solusi ya kan, itu dia. Lalu kira-kira ibu tadi kan fokus nih sama yang pengen ibu kembangkan. Yang pengen ibu kembangkan dalam potensi Bu Sri ini apa sebenarnya? Memaksimalkan potensi tadi. Itulah yang mau saya kembangkan, karena sebenarnya Bu Sri ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sebenarnya. Tapi setelah kita gali tadi, barulah terucap dari Bu Sri kalau sebenarnya Bu Sri juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi karena tadi awalnya jadi beban adalah sebenarnya bisa. Selanjutnya dari hasilnya tadi, kira-kira yang perlu ibu tambahkan lagi, ibu pengen kembangkan lagi apa? Apakah ibu pengen mengembangkan pemberdayaan di coachingnya? Apakah ibu pengen mengembangkan kualitas pertanyaan ibu gitu? Yang saya ingin kembangkan adalah pertanyaan berbobot yang saya akan kasih ke coach. Itu yang akan saya kembangkan supaya saya bisa lebih dalam untuk menggali kompetensi yang ada di dalam diri coach. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja hasil supervisi dari saya, karena ini sudah semuanya bagus. Maka kita tutup coaching kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 20 menit.